Mandar di Sulawesi Barat tuh gak bisa dipisahin dari laut. Yap, di antara jalinan perahu, jaring, dan layar, tali mandar jadi benda sederhana yang punya peran besar. Ini kita putar seperti ini dan putarnya harus cepat. Tali jadi penghubung romantisme kehidupan Mandar di darat dan lautan. Pendampingnya itu kalau di sini namanya jepa. Dimakannya pakai kuah seperti ini. Saya coba ya bang. Kalau tidak manis bagaimana? Saya lihat abang aja sekarang. Lihat abang biar manis tuh. Wih, jauhnya. Lihat ya, semua mata memandangnya bisa ini saya. Buat masyarakat Mandar, laut udah seperti halaman rumah sendiri. Saat cuaca nggak bagus, rumpon jadi setitik harapan biar bisa tetap dapetin ikan. Ini kita sudah ada di rumpon yang memang sudah beberapa hari dan juga kedalamannya ini lumayan dalam ternyata. 1000 meter ada Bapak? Iya. Tapi kita hanya ada di permukaannya saja dan rumpon ini bisa saya bilang ini cukup ramah lingkungan karena rumpon ini terbuatnya dari bahan alami dan juga tidak akan merusak ekosistem bawah laut. Rumpon ini tuh efektif banget loh, jadi tempat ngumpul ikan. Setelah beberapa minggu, rumpon bakal ditumbuhi lumut atau alga, sumber makanan ikan. Wih, tarik. Wih, bagaimana tarik yang panik? Wuhuu, saya beruntung nih. Baru juga sebentar nurunin kail, udah disambar ikan. Gak tanggung-tanggung, 2 ekor sekaligus loh. Ih, masih hidup dia. Wih, hidup. Nih, kita dapat ikannya 2 hari ini ya, Pak. 2 ikan. Ini dia. Ikan apa ini, Pak, namanya, Pak? Ikan apa? Bulalia. Ikan bulalia. Walaupun ukurannya kecil, tapi kalau misalnya kita tangkap masih hidup begini, rasanya pasti enak ya. Enak ya, Bapak ini. Kita makan langsung bisa? Bisa. Jangan. Ikan bulalia ini tuh hidupnya berkelompok. Makanya abis dapat 1, pasti ada lagi deh. Beruntungnya saya dan Bapak hari ini ya Pak, kita dapat sudah 3 ikan sama yang ini. Ukurannya lebih kecil, tapi nggak apa-apa. Nanti kita dapat lagi toh? Iya. Dapat yang banyak. Saya belum dapat, Bapak sudah dapat 3. Nanti kasih tahu saya caranya bagaimana ya Bapak biar dapat ikan. Kita pancing dia. Kita menari-menari kah di atas ini? Banyak mata tarik. Buat saya sih, mancing di atas rumpon, sensasinya beda banget. Jangan sampai nih ya, salah pijak. Bisa-bisa auto nyemplung ke laut deh. Ditambah ombak dan angin kencang, bikin saya mulai pusing. Hah? Pernah 12 jam di atas rumpon Bapak? Bapaknya pernah di atas rumpon ini selama 12 jam, bayangin. Ini saya rasanya pertama kali naikin rumpon sambil mancing aja tuh udah mulai agak-agak pusing ya Pak. Agak-agak mabuk laut, padahal ini lautnya sedang tenang. Ini sebenarnya enak ya Pak ya. Kesulitannya itu sebenarnya kalau lagi anginnya kencang, terus ombaknya juga besar, itu juga menjadi salah satu kesulitannya ya Pak. Wih, dapat lagi Bapak! Wih, dapat lagi! Akhirnya dari tadi ya Pak. Ini ya yang saya katakan ya bahwa arusnya ini memang baik hari ini, cuaca keseluruhan juga lagi tidak bersahabat gitu ya. Tapi kita dapat ikan. Walaupun dapatnya sedikit tidak apa ya Bapak ya. Kita berusaha lagi. Yap, rasanya 1 ikan udah cukup buat saya. Ombak semakin kencang nih. Saya harus segera balik ke darat sebelum semakin pusing. Nah ini kayaknya tangkapan kita sudah cukup ya hari ini. Saya dan juga Bapak Surang dan Bapak Hamzah mau langsung
Kembali lagi ke daratan untuk kita olah ikan. Olahnya menjadi apa? Yang pasti khasnya di sini. Setelah terombang-ambing ombak di atas rumpon, saatnya nih saya menikmati ikan bulalia. Masuk aja, Kali ini ikan bulalia mau saya olah jadi sajian baupe api. Tanah Mandar ini yang khas itu nggak cuma tali mandar, tapi juga ada bumbu dapur yang khas menurut saya ya. Saya baru temuin juga ini, namanya Pak Isang. Iya. Nah, Pak Isang itu seperti ini. Bisa disebut juga kalau misalnya di Jawa itu pakai asam Jawa, tapi kalau di sini pakainya Pak Isang. Ini tuh adalah mangga muda yang dipotong iris tipis seperti ini, terus juga direndam pakai air laut ya Bu ya? Air laut supaya getah-getahnya hilang, lalu dijemur selama berhari-hari sampai dia kering seperti ini. Baupe api punya cita rasa gurih, asam, dan pedas. Sentuhan rasa asam khasnya berasal dari paisangan atau pamaisang yang terbuat dari mangga muda kering. Nah, cara mengolah Pak Isang ini harus begini, kita direndam dulu pakai air, terus ada sedikit diremas-remas, supaya sari-sarinya ini keluar dan rasa asamnya itu semakin tajam. Setelah sari asam dari paisangnya keluar, campur dengan bumbu lainnya. Aduk sudah. Ini nih yang wajib ada untuk baupe api, minyak mandar. Benar semua ini. Saya lagi diajarin caranya, dan sekarang ini waktunya untuk memasukkan nih namanya minyak mandar. Sebenarnya minyak mandar ini minyak kelapa ya Ibu ya, yang diproses alami. Nih langsung dicampurin semuanya, kasih semua. Biasanya baupe api pakai ikan tuna, tongkol, atau cakalang. Tapi kalau cuaca lagi nggak bagus, ikan laut lain juga bisa dipakai, termasuk bulalia ini. Bahan-bahannya sebenarnya tidak rumit dan mudah untuk ditemukan kalau di sini. Ini tinggal ikannya direbus saja sampai dia mendidih, baru bisa kita angkat. Momen seperti ini nih yang paling bikin kangen. Bisa kembali bertualang dan nikmatin indahnya alam dan kebaikan warga lokal. Nah, ini kata Ibu sebentar lagi udah mau matang. Tandanya itu lasuna mandar atau bawang mandarnya, nih yang ini, itu sudah tidak berwarna, baru itu matang. Ini kayaknya masih warna hijau, jadi tunggu sebentar lagi. Yap, yang ditunggu tiba juga nih. Baupe api matang, waktunya icip-icip. Wih, nih harus ya Ibu ya kalau kita makan ini, pendampingnya itu kalau di sini namanya jepan. Menyantap baupe api ini tuh paling afdol bukan dengan nasi atau ketupat. Ini dia nih, jepa, pendamping paling pas. Rasanya sebenarnya mirip seperti sagu tapi dari singkong, jadi rasa singkong. Namun di sini juga ternyata ada jepa sagu Ibu ya. Namanya tadi apa? Jepa sagu itu? Pak Leo. Pak Leo. Tapi kalau ini lami ayu, jepa lami ayu atau terbuat dari singkong. Dimakannya pakai kuah seperti ini. Sedap. Kombinasi kuah asam pedas dengan gurih lembut ikan bulalia, duh rasanya juara banget. Apalagi ketemu lembaran jepa yang tipis tapi bikin kenyang. Jadi olahan baupe api ini memang cocoknya itu disajikan sama jepa ya Bu, dimakan berbarengan seperti ini. Rasanya enak. Jepanya ketika dicampur dengan kuah itu lama-lama dia lembut di dalam mulut, jadi melunak begitu ya Bu ya, enak sekali. Ini kita putar seperti ini dan putarnya harus cepat. Lagi mencari, ini namanya jaleko atau siput laut. Di Desa Karama, Tinambung, Polewali Mandar, tali mandar randang tombutu dibuat untuk kebutuhan nelayan, kayak tali rumpon dan tambang perahu. Iya. Nah ini taruh di atas seperti ini Bapak. Betul? Iya. Kita tarik. Wah,
Ini ternyata lumayan berat loh. Dan limbah tali ini yang kemudian nanti akan kita pisahkan. Jadi itu sebenarnya bentuknya begini nih. Tuh. Dia tuh sebenarnya kecil-kecil. Tali-talinya ini tapi diproses lagi sehingga bisa membuat tali yang sebesar ini dan berat. Nanti prosesnya masih panjang lagi. Tradisi membuat tali di Tanah Mandar berakar dari budaya maritim ratusan tahun di pesisir Sulawesi. Keahlian orang Mandar membuat tali udah dikenal luas. Banyak perempuan juga ikut dalam pembuatannya. Nah ini setelah proses tadi kita sudah melepas talinya, diikat dulu di sini untuk dipilih lagi. Jadi ternyata nggak langsung dipakai, tapi dipilih dulu menurut diameter si tali yang kecil-kecilnya. Tidak usah ibu, biar saja. Limbah tali yang udah terurai sekarang jadi bagian para ibu. Ini dibuka ya. Berarti ibu selain jago memilih tali, jago juga meraba ya? Mau kasih anu sebentar, kasih jadi sebentar. Nih proses selanjutnya, ini namanya kalau ibu-ibu sini bilang bor. Jadi emang alatnya ini mirip seperti bor. Jadi kita menggulung tali yang memang tadi sudah dijadiin satu, kita gulung seperti ini agar dia lebih kuat lagi, lebih rekat lagi tali-talinya. Jadi makanya kita harus begini nih, sambil mundur. Ini panjangnya lumayan ya ibu ya, jadi 90 meter. Pelatih ini jadi tahap akhir ngerangkai gulungan jadi tali mandar utuh. Ini saya lagi diajarin sama kakaknya kalau misalnya kita lagi proses pelatih ini. Jadi nanti kalau sudah berhenti ditarik dari sana, ini kita putar seperti ini dan putarnya harus cepat. Lama-lama tangan saya berotot. Nah, ini sudah ya Bu ya. Dijadikan satu begini, satu roll. Iya. Ini baru satu roll. Masih ada berapa 19 roll lagi setiap hari ibu-ibu ini mengerjakan. Hebat luar biasa. Nah ini dia tali yang sudah disatukan menjadi satu roll seperti ini. Udah dirapikan, sudah digunting, sudah dibakar. Yang selanjutnya bisa langsung saya pakai. Nah kita bawa. Om terima kasih ya. Ini salah satu pemanfaatan tali yang tadi kita sudah buat. Ini untuk masyarakat di daerah sini digunakan sebagai alat bantu untuk membuat rumah ikan. Nah, kalau di sini disebutnya rompon. Rompon. Yap, di laut yang luas, ikan gak selalu gampang didapat. Makanya, rumpon dibuat nelayan buat rumah singgah ikan biar mudah dipancing. Sebenarnya bahan-bahan untuk membuat rompon ini sendiri macam-macam, tergantung bahan baku yang ada. Nah kalau sekarang nih saya bikinnya pakai bambu, jadi ini untuk alasnya. Ada juga yang bikinnya 2 lantai ya Bapak ya? Ya ada 2, 3 lantai, tergantung besarnya romponnya seperti apa. Bisa 4 lantai. 4 lantai pun bisa, tergantung. Pokoknya semuanya kita mau tangkap ikan yang lebih besar, rumponnya harusnya juga yang lebih besar begitu ya Pak ya? Tapi nggak apa-apa, kita dari kecil aja dulu kita cobain. Bagian dasar rumpon yang dilengkapi dedaunan bisa menarik ikan untuk datang atau bersembunyi dari predator. Nah, ini kita lagi buat atapnya. Oh, bentuknya beda. Begini sudah jadi atapnya ini Bapak? Sudah. Sudah jadi. Gak pakai lama, rumpon yang udah jadi langsung saya bawa ke tengah laut Teluk Mandar di Majene.
ini kita udah mulai proses untuk menurunkan rumponnya. Jadi memang dicarinya itu yang kedalaman sekitar 10 atau 20 meter. Jadi yang benar-benar tidak ada karang baru kita jatuhkan. Yap, ini nih yang jadi ajang bukti kuatnya tali mandar. Tali jadi pengikat batu pemberat biar rumpon gak terbawa jauh sama arus. Biasanya, tali akan awet bertahun-tahun mengalahkan usia rumpon. Nah itu rumponnya sudah kita arungkan dan rumpon ini biasanya didiamkan dulu 2-3 hari sampai ikannya itu datang dan juga berkumpul bermain di bawah rumponnya. Karena di bawah rumpon itu sendiri sudah ada daun-daun kelapa yang menjadi tempat bermainnya ikan-ikan. Dan kita berharapnya memang nanti cepat ya Bapak ya, ikannya berkumpul di situ, dia tahu ada tempat main baru. Jaleko, sejenis kerang atau siput laut yang banyak menghuni perairan Teluk Mandar atau Majene. Sekarang nih saya lagi di Desa Rangas dan lagi mencari nih, ini namanya jaleko atau siput laut. Kecil-kecil ini dia keluar. Udah mulai keluar lagi. Saat cuaca bersahabat, nyari jaleko tuh nggak sulit-sulit banget. Mereka biasa bersembunyi di balik karang atau pasir, di kedalaman 1 sampai 1,5 meter aja. Hasil tangkapan saya lumayan banyak. Nah, karena si jaleko ini habitatnya ada di dekat karang-karang dan juga ada di dekat lamun-lamun. Sedangkan warnanya dia ini warnanya agak kecoklatan. Arus laut jadi tantangan utama buat nyari jaleko. Makin kencang arus, makin sulit jaleko didapat. Selain butuh tenaga ekstra, arus juga bisa bikin jaleko gak terlihat di pasir. Mulai ngos-ngosan, cari sedikit, ngos-ngosan saya berhenti dulu karena ini ya kita harus melawan arus. Jadi ya agak capek ya. Abang sudah dapat di sana? Banyak, mantap. Iya, sudah benar begini ya Bang? Nah ini dia jaleko yang sudah kita cuci, lalu selanjutnya akan direbus. Terus kita mau bikin olahan jaleko sambal dabu, betul? Enak ya? Enak. Masyarakat Mandar punya sebutan khusus untuk sambal dabu-dabu. Mereka biasa menyebutnya cobe-cobe. Tapi minta Kak dulu pisang teh. Oh sudah bisa? Iya. Sudah bisa? Mau berapa? Semua? Semua lah nanti saya masuk. Semua kah? Oke. Bareng loka madurung atau pisang kepok bakar, sambal cobe-cobe jadi teman nikmat jaleko. Setelah dicuci bersih, jaleko lebih nikmat direbus pakai air laut. Katanya sih rasanya bakal lebih gurih dan ada manis-manisnya. Sambil menunggu mendidih, kita juga bakar pisang di sini. Kalau di Desa Rangas disebutnya pisang loka manurung. Wih, bagus ya namanya. Enak kan itu Bapak? Enak. Terus sambal dabu-dabu atau sambal cobe-cobe kalau bahasa di sini. Ini dicampur lagi pakai bawang apa tadi namanya? Mandar. Lasuna? Iya. Lasuna mandar. Lasuna mandar biar makin sedap. Untuk sambal cobe-cobe semua bahannya nggak dimasak. Selain cabe, ada juga lasuna atau bawang mandar dan minyak mandar yang wajib ada.
Enak banget ya, nikmati kelapa muda sambil lihat pemandangan yang seperti ini. Tadi kita udah capek-capek cari siput laut. Kita sama-sama ya abang ya, nikmati sore ini ya. Bersama pisang bakar. Mau abang? Mau coba? Bisa. Ah, ini silahkan. Setelah lelah melawan arus, menikmati hidangan jaleko selagi hangat jadi obat terbaik. Enak yang besar. Ini rasanya masih fresh, enak, ada manisnya. Sebenarnya kalau misalnya saya coba tadi, mirip seperti kerang hijau, tapi versi lebih manis dan juga lebih kenyal. Karena kan ukurannya dia juga kecil-kecil, jadi rebusnya juga tidak terlalu lama. Dan kita pakai cobe-cobe. Kita cocol pakai cobe-cobe. Walau dagingnya kecil, cita rasa jaleko sungguh nikmat. Teksturnya kenyal dengan rasa gurih manis dominan. Ah, makan pakai pisang loka manuru. Manis? Manis. Iya. Loka tunu. Kita coba ya. Saya coba ya bang. Kalau tidak manis bagaimana? Saya lihat abang aja sih kak. Lihat abang biar manis tuh. Masih panas. Gimana? Manis toh? Wah. Berarti saya enggak manis. Wah. Manis bang. Ini cocok. Karena tadi siput lautnya itu rasanya manis dan kenyal, ditambah lagi pisang yang tidak terlalu manis tapi cukup manis ya. Enak. Terus cocok pakai coba-coba tuh. Begini? Cocok bisa. Bisa. Di balik indahnya hamparan laut, perbukitan di Majene punya potensi alam unggulan. Saya mau cari kayu asambi untuk membuat gasing. Kak, cari apa? Habis buat apa ini? Buat makan? Makan sapi. Pohon kayu asambi banyak tumbuh di dekat kebun atau pemukiman warga. Apa itu? Tapi buat menjangkau lokasi pohonnya, harus mendaki gunung lewati lembah dulu nih. Yang ini kah? Yang ini. Batangnya yang bagus yang mana? Cek dulu ya. Oke. Ini dia pohonnya. Sepertinya ini pohon yang cocok. Kalau di sini sebutannya pohon asambi. Nah, kita harus mencari memang pohon yang mempunyai batang yang keras, yang bagus untuk kita bentuk nanti menjadi gasing. Ada yang cocok, Abang? Iya, ada. Sudah? Ada yang di atas itu. Asambi atau kosambi sering dipakai kayunya untuk berbagai kebutuhan. Oh ya. Ih, kemana-mana ini abang. Ini saya mencoba untuk pakai kapak. Ini pohonnya memang benar-benar keras ya. Jadi memang bagus ya, buat nanti kita bentuk. Bentuk gasing. Oh, bagus katanya. Tapi kayaknya abang saja. Daripada saya lama 3 jam baru selesai. Di Tanah Mandar, kayu pohon asambi batu ini dianggap kayu terbaik buat membangun rumah, perkakas, atau bahkan gasing. Kayunya yang keras dan padat dianggap kuat dari hama dan cuaca. Wih, nyangkut dia. Ih, beratnya. Oh, awas. Yang ini rumahnya Kak Bang? Ya, yang ini. Oh, yang ini sudah. Assalamualaikum Bapak Aco. Ini sudah kita bawa kayu. Bisakah ini dibentuk
Bisa. jadi gasing. Apa saja sih kayunya yang bisa dibentuk jadi gasing itu? Selain kayu ini ya Sambi? Ya, kayu uling. Oh, kayu ulin juga bisa. Oh, yang Asoka dibilang orang di sini. yang kuat-kuat begitu ya? Iya. Ini di sini. Oh, jadi sebenarnya kayu yang tadi sudah saya bawa itu harus dipotong dulu lalu dibentuk menjadi bentuk seperti ini nih. Untuk selanjutnya kita proses lagi di alat yang namanya palarian. Iya. Palarian ini terbentuknya ini sebenarnya unik sih. Bentuknya itu seperti sepeda. Nih, bentuknya seperti sepeda seperti ini. Terus dia juga punya roda dan rantai. Kebacok. Palarian jadi alat sederhana biar bikin gasing lebih gampang. Tekan mutarnya. Ini sudah mau jadi ya, Bapak? Berhenti. Sudah mau jadi? Ini yang begini-begini nanti diamplas lagi? Oh, nih lihat ya. Tadi tuh masih bentuknya masih kasar. Ketika sudah masuk ke mesin palarian ini, udah halus tuh. Tidak membutuhkan waktu lama ya. 10 menit juga sudah selesai, Bapak. Bahan kayu yang keras gak jadi soal buat pengrajin yang udah biasa. Dalam waktu 10 menit aja, satu bongkah gasing udah dibuat. Ini memang memerlukan teknik ya untuk kita pegang si pisau pahatnya ini. Karena kan bentuk gasing ini bulat, lalu bawahnya agak sedikit ke dalam begitu ya Bapak. Harus sambil dibantu sama Bapak. Karena yang saya bilang arahnya ini harus pas, arah pahatnya. Kalau tidak nanti bentuknya jadi aneh-aneh. Nah, ini dia nih. Gasing yang sudah dibentuk dan sudah di finishing, dicat seperti ini. Bentuknya tuh sebenarnya ukurannya beda-beda. Ada yang sedang seperti ini, ada juga yang sebesar kepala. Coba bayangin, dan biasanya itu yang dimainin sama orang-orang dewasa. Dan juga balik lagi. Nih, ketika nanti sudah selesai, jadinya seperti ini, lalu ditambahkan logam atau besi di bagian ujung seperti ini supaya tidak mudah rusak ketika dimainkan. Memang ya, masyarakat di Tanah Mandar ini luar biasa. Untuk pemanfaatan tali mandar ini tidak hanya digunakan untuk aktivitas di laut, tapi juga di kehidupan sehari-harinya. Seperti gasing ini. Nih, lihat talinya pakai tali mandar. Wih, jauhnya. Iya, ternyata mainan tradisional itu masih sangat dijaga sama masyarakat di Tanah Mandar ini. Salah satunya permainan gasing. Saya mau coba nih habis ini. Ini tunggu berhenti dulu ya. Magasing atau bermain gasing jadi satu permainan tradisional yang masih bertahan di Majene. Lagi-lagi pakai seutas tali mandar. Bisa ini saya. Lihat ya, semua mata memandangnya bisa ini saya. Muter sudah, tapi tidak di kotak. Ya, buat pemula lemparan saya lumayan lah. Kurang bertenaga sih, tapi masih bisa berputar sedikit. Permainannya ini tidak semudah yang seperti dilihat ya. Perlu teknik dan juga kalau misalnya kita taruh talinya salah, wah udah lemparannya jadi nggak bener. Yang punya saya ada bang? Ada di situ? Ketemu kah? Main gasing memang seseru itu. Apalagi kalau lemparan gasing sampai mental terlalu jauh. Gasing yang berputar paling lama, dialah juaranya.